Hmm. Bang Sunan, maaf ya, aku mau nanya Bang Sunan sedikit aja. Ini kasusnya Ami ini Justru makin panjang, makin banyak alat bukti, iya. makin banyak keterangan saksi maupun saksi ahli, makin bagus. Makin Iya. bagus. Kenapa? Karena namanya majelis hakim itu tugasnya adalah memberi keadilan kepada para pihak. Ini kalau kita bicara majelis hakim yang netral, yang baik dan benar, ya secara aturan dan undang-undang, majelis hakim itu harus di posisi netral, tidak membela DRG, tidak juga membela NM. Harus di posisi netral. Karena NM dan DRG saat ini sedang mencari keadilan. Gitu. Tapi kalau misalkan Bang Sunan bilang berbicara di posisi netral, kenapa apa yang dilakukan pembelaan terhadap Nikita Mirzani selalu ditolak? Contohnya dari yang kita udah tersebar di mana-mana sampai voice record, terus sampai video yang kemarin pun sampai nggak diputar gitu. Bahkan ditutup secara tiba-tiba. Katanya harus fair, harus terbuka. Kan saya bilang seharusnya. Nah, kalau masalah yang lain-lain kan itu bukan wewenang saya untuk mengomentari. Cuman kan saya bilang seharusnya, seyogyanya. Kan begitu. Harusnya majelis hakim itu menjadi memberikan keadilan untuk kedua belah pihak. Kalau memang Nikita Mirzani ada salahnya, ya jangan juga Nikita Mirzani dihukum berat seperti apa yang dia tidak lakukan. Bang Yamin, ini mohon izin ya, saya jadi agak ngomong-ngomong gini sedikit nih. Cuma maksudnya seperti itu. Jadi hukumlah seseorang sesuai dengan perbuatannya, gitu loh. Atau jangan pernah menghukum seseorang kalau memang dia tidak melakukan apa-apa. Oke, Bang Sunan, aku ngerti. Oke, sekarang Bang Sunan, satu yang aku mau tanya ya. Dia di dalam record tersebut ada kata-kata minta tolong. Apakah kata-kata minta tolong itu bisa dijadikan dengan kata-kata pemerasan ya, Bang Sunan? Kan ada minta tolong. Ya, gimana ya? Saya juga saya kan dari awal sudah saya sampaikan, begitu saya jadi begitu saya jadi kuasa hukumnya Dokter Oki, yang dimana Dokter Oki memperlihatkan alat bukti rekam digital, ya, bahwa siapa duluan yang menghubungi, siapa duluan yang minta ini itu, saya sudah katakan bahwa pemerasannya di mana. Ini dari kacamata saya, karena saya itu udah biasa ketemu, saya jadi pengacara kelompok-kelompok preman tuh saya udah biasa. Saya udah pernah jadi pengacara preman yang bunuh orang, pengacara yang dibilang meres orang, jadi kayaknya nggak ada gitu loh. Kalau di kasus ini tuh pemerasannya di mana gitu loh. Orang kalau namanya diperes ya, lo kasih gua nggak 5M. Kalau enggak awas loh. Nah, dan orang kalau udah namanya meres minta 5M ya harus dikasih 5M. Nggak mau dinego jadi 4. Atau kalau udah 4 nggak mau dicicil. Harus pokoknya kan gitu. Iya, makanya aku tuh bingung gitu kan. Terus sampai ada salah satu teman aku di KL, aku dulu jujur Bang Sunan, aku dulu kerja di Old Coffee. Dan itu teman aku ada yang di sana, itu bosnya langsung tanya dia kan. Dia ngomong kayak gini, kau datang minta tolong dekat orang, and then kau kena laporkan orang balik gitu kan, macam orang bodoh. Kan jadi kayak situ aja kita udah, orang aja bisa melihat gitu. Bisa melihat kita yang di persidangan kok malah kayak gini gitu ya. Bang Dedi, gantian dulu ya nanyanya, yang lain Pororo mau tanya. Pororo lanjut. Oke, silakan. Ya, Datuk. Selamat malam Pak Sunan. Malam. Ada titipan pertanyaan dari bawah ya. Ada amplopnya nggak? Ada titip amplopnya? Kok titip amplopnya ada nggak katanya kok? Jangan cuma titip pertanyaan, titip amplopnya ada nggak? Di mana ya pertanyaannya sebentar? Ya.
Gini, kalau koordinator buzzer katanya bisa dilaporkan nggak Pak Sunan? Koordinator buzzer. Iya. Ya tergantung ada bukti apa, mencemarkan siapa, atau dari provokasinya bisa menyebabkan orang menjadi apa, siapa yang nyuruh, ini tuh ya sangat bisa. Yang penting ada bukti-buktinya gitu loh. Yang penting ada bukti-buktinya ya Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Sunan. Kemudian pertanyaan kedua, terkait kasus persekusi sudah sampai mana katanya? Lama sekali Pak Sunan. Iya, jadi kemarin saya sama Doktif mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengupdate ya perkara yang sudah dilaporkan oleh klien saya, Doktif, Dr. Samira, di mana terlapornya adalah SS dan kawan-kawan ya gitu loh. Sejauh ini saya pun udah terjun langsung berkomunikasi dengan penyidik, ada apa kendalanya atau ada hambatan apa, tapi alhamdulillah tidak ada. Jadi dalam waktu dekat ini pasti akan ada para tersangkanya gitu loh. Dan terutama sudah saya sampaikan juga ke pihak penyidik, Pak Polisi, ini salah satu dari terlapor, yaitu yang atas nama Arif Afanda ini sudah kita laporkan resmi di sini, mungkin sudah diperiksa di sini, tapi dia melakukan perbuatan yang sama. Dia melakukan perbuatan yang sama terhadap klien saya juga Pak penyidik, yaitu Dr. Oki. Di mana pada saat Dr. Oki selesai, ya diambil keterangannya di muka persidangan, ya pada saat meninggalkan ruangan persidangan, si Arif Afanda ini melakukan hal yang sama persis apa yang dilaporkan Doktif saat ini di Polda. Yaitu apa sih? Mendatangi, menyerang, mengata-ngatai, dan dia sengaja dengan live sosial medianya menyerang kehormatan, ya lalu walaupun dibalut dengan pertanyaan, saya bertanya, ya gitu loh. Artinya dia melakukan perbuatan yang sama. Nah, di sini saya mau tanya nih Bang Bang Yamin, mungkin bisa dikasih pencerahan kepada teman-teman di sini malam ini bahwa apa sih yang diatur, ya diatur dalam KUHP itu syarat ketentuan untuk seseorang terlapor bisa ditahan. Ya, ini sepengetahuan saya, satu, orang terlapor dapat ditahan karena khawatir melarikan diri, kedua menghilangkan barang bukti, ketiga mengulangi perbuatan yang sama. Betul nggak, Bang Yamin? Mungkin bisa tolong lebih dijelaskan kepada teman-teman bahwa apa yang dilakukan oleh Arif Afanda itu sudah memenuhi syarat untuk dia diberlakukan penahanan. Gimana Bang Yamin? Abang Anda mohon izin sebelumnya, Abang Anda yang Abang Anda sampaikan itu sudah tepat 100%, secara utuh sudah tepat lah, sudah sangat tepat, ya kan? Tapi yang paling utama itu kalau dia memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan plus yang Abang Anda sampaikan tadi, maka sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, kan begitu ya? Iya. Dikhawatirkan termasuk mengulangi. Saya garis bawahi mengulangi. Akan tetapi laporan baru dibuat sudah mengulangi kan? Betul. Sebab apa? Pencemaran nama baik ini tujuannya ini kan dia menjaga marwah kehormatan seseorang, itu doktrin pencemaran nama baik. Ya. Saya pun menonton itu orang ini kok, walaupun alasannya betul yang disampaikan, saya kan cuma bertanya, mungkin dia saat ini bisa ngeles lah ya. Bolehlah dia mengatakan begitu, tapi kan kepolisian juga pasti memahami orang ini memang niat bertanya atau bukan. Iya, gitu. Betul. Dan teks dan konteks itu kan nggak bisa dipisahkan. Bang Yamin pernah nggak ditanya sama seseorang tapi sambil dikejar, ya, sambil dipepet, sambil dimasukin live gitu loh. Itu kan sifatnya bukan bertanya kalau saya bilang. Dan kalau bertanya tuh sekali aja cukup. Dokter Tapi Oki. saya tonton itu ya Bang Anda, itu memang persekusi itu. Iya. Kehormatan Dokter Oki menurut pemahaman hukum. Dan dia tidak sendiri, dia rame-rame melakukan itu.
dan dokter Oki saya rasa sudah sangat matang dan sangat dewasa. Betul. Tanpa ada balasan pun sedikit kata-kata yang dikeluarkan itu sangat benar. Itu menunjukkan kecerdasan seseorang sebenarnya. Iya. Dia menahan diri, tidak membalas ucapan karena ini pencemaran ini kan perihal kata-kata kan. Makanya dia doktrinnya itu menjaga marwah dan harkat martabat seseorang warga negara, seorang warga gitu. Dan itu berkali-kali dia lakukan memang saya lihat gitu loh. Sama gini, Bang Yamin. Harusnya kita ini kan semua nih, saya bilang semua orang tidak luput dari dosa, tidak luput dari punya aib. Maka sebaiknya janganlah engkau buka aib orang lain walaupun engkau ketahui. Karena apa? Karena kau juga punya aib yang suatu saat juga bisa dibuka orang. Gitu loh. Kan yang namanya Arif Afanda ini bukan orang suci. Pastilah tidak lepas dari dosa, dan mungkin saja dosanya sama atau lebih daripada Dokter Oki, kita nggak tahu aibnya, kan begitu. Kok dia nggak mikir sih, kalau gue nyerang begini sama Dokter Oki, nanti suatu saat aib gue dibuka, gue diserang orang juga. Ini loh kadang-kadang yang saya nggak habis pikir gitu loh. Kenapa sih pada kayak begitu orang-orang tuh? Pak Sunan izin satu lagi pertanyaannya. Boleh. Untuk Nanti laporan waktu. saya kirim nomor rekening saya ya. Iya. Satu lagi Pak. Untuk laporan Pak Sunan yang mengenai pengacara sebelah itu gimana Pak Sunan yang waktu persekusi di stasiun televisi? Ini yang mau tahu siapa? Ada titipan atau gimana? Bunda Dewi yang di bawah Pak Tipan, Sunan. kemarin kan aku udah tanya Bang Sunan. Kata Bang Sunan kan lanjutin. Cuma sekarang ini kan aku nggak tahu, jadi titipan Bang, lanjut Bang. Jadi update-nya kemarin saya terima dari Polres Metro Jakarta Selatan surat hasil perkembangan penyidikan. Jadi di situ disampaikan tertulis bahwa para saksi ada Mbak Emma Waroka dan Mbak Barbie Kumalasari sudah diambil keterangannya sebagai saksi karena mereka berdua hadir di situ dan menyaksikan dari awal sampai terakhir peristiwa itu terjadi. Jadi perlu diketahui dulu teman-teman bahwa apa itu sih seorang saksi? Saksi adalah seseorang yang menyaksikan, melihat dan mendengar satu peristiwa pidana. Maka dia pantas dan patut dijadikan saksi. Nah, Mbak Emma Waroka dan Mbak Barbie Kumalasari itu sudah sangat patut atau bisa menjadi saksi karena dia melihat, mendengar dan merasakan situasi itu. Lalu kedua, kemarin sudah diambil, sudah disita oleh pihak Polres, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, itu adalah CCTV. Ya, sudah disita. Lalu rencana selanjutnya memanggil para terlapor, itu yang terakhir. Jadi para terlapor yaitu beberapa pengacara DRG itu akan segera dipanggil dan diperiksa gitu. Itu update-nya.